Baik, mendengar saatnya di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 91,1 FM dan 102,5 FM. Sudah terhubung bersama dengan Bapak Eri Hadi Saputra, beliau itu selaku moderator dan juga inspirator yang biasa juga mengisi pelanggan inspirasi RRI. Saya sapa Pak Eri di sore hari ini. Selamat sore Pak Eri. Selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Prima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun berada. Sama-sama Mbak. Di sore hari ini memotivasi diri di tengah kondisi wabah corona atau COVID-19 ini Pak Eri. Iya, betul. Kita lihat ini Pak Eri, kalau sudah berbincang mengenai kondisi masa tanggap darurat seperti saat ini yang memang ditetapkan oleh pemerintah sampai 29 Mei, bahkan juga ada pembatasan status yang betul-betul cukup besar-besaran begitu ya, karena ada physical distancing dan sebagainya. Iya. Bahkan anak-anak ini juga harus sekolah di rumah. Iya. Beberapa pegawai juga ada yang work from home begitu. Betul. Pak Erik, bagaimana sebenarnya untuk juga tetap bisa memotivasi diri, memanage waktu dengan kondisi seperti saat ini begitu? Silakan Pak. Siap, Mbak Prima pendengar RRI dimanapun berada. Kondisi saat ini suka nggak suka, terima nggak terima, kita beraktivitasnya mulai dari rumah. Saya sudah mulai melakukan ini sekitar 3 minggu yang lalu ya, hampir di pertengahan bulan Maret. Awalnya mungkin pada waktu kita biasa mobilitas tinggi, beraktivitas, ketemu orang, kemudian enjoy dengan semua hal yang kita lakukan, tapi saat ini membuat kita harus melakukannya semuanya dari rumah, atau orang bilang work from home. Jadi bekerja, belajar, jualan, pelayanan, siaran kayak gini juga dari rumah. Pendengar RRI, Mbak Prima, memang sesuatu yang baru akan terjadi gejolak, itu sesuatu yang wajar ya, karena kita memiliki kebiasaan yang kita lakukan, kita punya rutinitas yang kita kerjakan. Nah, tinggal saat ini adalah kondisinya kita berdamai dengan keadaan. Ya, kenapa saya bilang berdamai dengan keadaan? Kenapa berdamai? Ya karena memang keadaannya sudah seperti ini. Kalau orang itu, makanya ada motivasi dua. Ada motivasi dari dirinya, ada motivasi pengaruh dari orang lain. Kalau orang yang sudah bisa mengendalikan diri, orang sudah bisa menahan dirinya, artinya motivasi muncul dari dalam, dia bisa memahami yang memang kondisinya seperti ini. Tetapi kalau orang yang belum bisa, kita perlu mengedukasi, kita perlu menyampaikan bahwa kondisi yang terjadi saat ini adalah bukan sesuatu yang kita minta. Alam menentukan keadaan, atau mungkin yang Maha Kuasa minta kita sekarang posisinya seperti ini. Nah, tidak ada cara lain adalah kita harus mulai menikmatinya, suka tidak suka. Kalau DIY kan tanggap bencana COVID-19-nya kan sampai 29 Mei 2020. Nah, ini kan waktu yang panjang ya. Tadi Mbak Prima sempat ngomong, orang tua akhirnya menjadi guru untuk anaknya. Aktivitas-aktivitas yang awalnya mungkin belum sempat dilakukan ketika sangat sibuk, sekarang kita sudah melakukannya. Nah, maka yang kita lakukan adalah seorang teman itu pernah mengatakan satu chat kepada saya, sahabatku, sebagian dari rasa sakit itu adalah karena kepanikan. Tetapi sebagian besar manfaat obat itu karena didukung ketenangan. Nah, awal dari kesembuhan itu adalah munculnya dari kesabaran. Saat ini apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah memiliki rasa tenang, memiliki rasa enjoy, menikmati. Mulai enjoy dengan dirinya, mulai berdamai dengan keadaannya. Kalau sudah begitu, maka yang terjadi adalah kita sudah mulai menarik hikmah dari apa yang terjadi saat ini. Karena kalau tidak, maka yang terjadi, kita semakin lama semakin pusing. Kita semakin lama akan semakin memikirkan sesuatu, akhirnya semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Nah, maka dari sini kita mengajak para pendengar, tentunya saya sendiri juga, mulai kita enjoy, menikmati. Kayak Mbak Prima mulai menikmati siaran, mungkin di RRI temannya sedikit, ya kan? Nah, di rumah juga, kalau punya cucu, punya anak, akhirnya mengajar untuk cucu dan anaknya. Saya baru saja membantu menyelesaikan soal matematika. Tapi saya juga sambil mengajar program matrikulasi, dari tadi ada kuliah beberapa kali. Nah, mau tidak mau, akhirnya ini harus kita jalankan. Karena memang kondisinya masa tanggap darurat seperti ini. Nah,
Satu, Bapak Ibu, semua akan berhasil ketika orang mulai bisa menahan dirinya, ya. Apa yang disampaikan oleh pemerintah, apa yang dihimbau oleh ya tokoh, kemudian pemuka agama, itu bisa kita jadikan sebagai bagian dari untuk membuat diri kita lebih tenang. Itu Mbak Prima. Baik, Pak Erik, dari satu sisi ini kan yang hanya kemudian ayah dan ibu yang harus menjadi guru bagi anak-anak di rumah begitu. Iya. Dan juga ada yang memang harus bekerja seperti Pak Erik begitu, dosen harus kuliah online di rumah. Benar. Ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita, teman-teman mahasiswa gitu yang juga sebenarnya tidak bisa pulang dengan kondisi saat ini, mereka tetap harus ada di kos atau di rumah kontrakan di Jogja begitu Pak Erik, yang ini kadang-kadang juga menjadi dalam tanda kutip stres tersendiri begitu ya, karena mereka tidak bisa jalan-jalan, yang mungkin waktunya itu bisa lebih santai misalnya. Bagaimana ini Pak Erik juga bisa memotivasi diri khususnya untuk teman-teman muda ini Pak Erik? Iya, saya memang mendapatkan banyak curhatan dari teman-teman mahasiswa karena mereka tidak terbiasa. Gelora Muda itu kan Mbak Prima tahu lah ya, kita orang itu kan pinginnya mau mobilitas tinggi jalan, tapi jalan kemana? Mallnya juga banyak yang tutup. Tempat hiburan juga memahami bahwa tidak posisi saat ini mereka harus mengumpulkan orang lalu orang banyak nonton. Ya, yang saya rasakan memang awalnya orang itu mesti kaget Mbak Prima. Sesuatu yang tidak biasa, kita pasti akan terjadi konflik. Terbaik baik bagi diri kita ataupun dari lingkungan. Anak saya aja 3 minggu di rumah dia mulai nangis, dia mulai bosan, dia pengen berenang, dia pengen main loncat-loncat. Nah, ini cara kita memahamkan bahwa orang itu pasti akan paham ketika dia kena secara emosional. Mahasiswa harus bisa, generasi muda harus bisa memahami bahwa apa yang terjadi saat ini adalah bukan masalah lagi tentang dirinya, tapi ini adalah kondisi orang banyak. Nah, ketika orang itu bisa mengalahkan egonya, ya, ketika dia bisa mengalahkan egonya dan dia bisa mulai memikirkan orang lain, inilah muncul yang namanya kecerdasan emosional. Orang itu sudah mulai merasakan bagaimana kalau orang lain. Nah, jadi tujuan kita sebenarnya adalah mempermudah orang. Yakinlah masa itu ada optimisme ya, ada optimisme bahwa semua badai pasti berlalu. Ini kita harus pahami, kita yakini, kita punya agama, kita meyakini namanya rasa optimisme. Nah, optimisme ini kita tunjang dengan cara kita mengendalikan diri. Oh iya, memang masanya seperti ini. Walaupun Mbak Prima, itu ada mahasiswa yang curhat ke saya, Pak, saya tidak menikmati fasilitas kampus. Kuliahnya online tapi jadi tugas online. Semua dosen ngasihnya malah tugas online. Nah, paket datanya habis, macam-macam. Nah, kalau ini kita punya kepedulian lah ya, orang yang mampu tentu mulai peduli pada orang-orang yang membutuhkan. Ada layanan-layanan kampus kerjasama dengan provider untuk memberikan paket kuota kepada mahasiswa dalam perkuliahan. Dan saya lihat juga banyak instansi sekolah yang juga mengurangi biaya SPP-nya, uang makan yang biasanya ada dikurangi. Kemudian ada bantuan dari masing-masing perguruan tingginya ya. Ada himbauan juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar juga memberikan bantuan untuk kuliah online kepada mahasiswanya. Nah, yang jadi tantangan generasi muda ini adalah karena nggak bisa keluar, karena semangat ngumpulnya itu, Mbak Prima. Nah, iya. Jadi, untuk bisa melakukan ini, paling tidak berdamai itu gini, kita harus mulai munculkan dari dalam diri kita sendiri. Nah, mulai dari dalam diri sendiri itu adalah satu, kita harus melakukan sesuatu yang emosional. Apa yang mungkin selama ini kita mungkin belum pernah lakukan, ada sesuatu yang baru, mau tidak mau harus kreatif dari rumah, mau tidak mau harus aktif dari rumah. Misalnya, kuliah online mulai terbiasa, bikin channel di YouTube atau bikin status di media sosial, bikin video di Instagram yang mengajak orang untuk bisa berpikir positif, mengajak orang agar selalu bisa memberikan peran informasi-informasi positif. Baik. Dan yang paling penting juga tetap mengedepankan protokol kesehatan begitu ya. Betul, ketika memang harus keluar, pastikan protokol kesehatan seperti masker, kemudian membawa hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, memakai lengan panjang sampai di rumah mandi. Jadi saya kalau sudah kondisi harus keluar karena ke klinik menemani istri, karena saat ini sedang
kandungan masa 8 bulan nih Mbak Prima, mau ke klinik, harus ke apotek, itu begitu pulang seperti orang habis ini ya, harus mandi ya, untuk tetap kita harus memperhatikan itu. Pak Erik, ini kita juga membuka kesempatan kepada pendengar ya Pak Erik untuk Baik. bisa bergabung ya dalam perbincangan kita di dialog lintas media sore kali ini Pak Erik. Ya, silakan Mbak Prima. Iya, pendengar Anda bisa bergabung bersama dengan Bapak Erik Hadi Saputra. Kita membahas mengenai satu tema memotivasi diri di tengah kondisi wabah corona atau COVID-19. Anda bisa bergabung di 0274 580333. SMS dan juga WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 081127119111. Pak Erik, ini ada Ibu Yati di Sleman yang sudah mengirimkan WhatsApp ini, Pak. Iya, Bu Yati. Iya, sebagai ibu rumah tangga, kadang-kadang ini lebih galak, Pak, ketika ngajari anak di rumah. Berbeda ketika harus berhadapan dengan gurunya. Kadang-kadang saya juga mengontrol emosi begitu ketika mengajari anak. Apakah kemudian kondisi terus-menerus harus kita hadapi atau seperti apa ini Pak yang harusnya saya lakukan? Iya. Bu Yati di Sleman. Terima kasih Bu Yati. Akhirnya Mbak Prima, keadaan ini membuat kita lebih paham orang lain. Mungkin selama ini kalau kita taunya, ya kamu harusnya kan di sekolah sudah harusnya tahu, guru udah harus ngajarin gini. Mungkin kita selama ini memandang pekerjaan orang lain itu mudah. Pekerjaan orang lain itu, ya enak, guru tinggal nyuruh, dosen enak, tinggal ngasih tugas. Pada saat kita berperan seperti orang lain, ternyata nggak mudah ternyata. Ternyata kita juga punya tantangan. Nah, anak itu akhirnya ada yang terjadi. Saya punya teman itu, sungguh-sungguh. Teman saya ini dekan. Anaknya SD ya. Pada waktu itu ada tugas. Nah, pada saat ada tugas, ayahnya ngajari. Gini loh cara cepatnya. Anaknya tetap enggak, aku percaya guruku gitu. Nah, apa? Iya ya, karena kenapa? Ternyata guru itu salah satu yang bisa kalau dalam faktor mempengaruhi orang itu kan kalau menurut pakar hipnoterapi Dr. Adiwe Gunawan, bagaimana mengubah orang itu masuk ke dalam alam pikiran bawah sadar. Artinya dia refleks, dia bisa menerima orang. Salah satunya adalah namanya identifikasi kelompok. Dia harus lihat orang itu bisa dipercaya atau tidak. Kenapa orang itu mendengarkan orang lain? Karena dia mempercayainya. Contoh, kenapa anak itu kok dengar gurunya? Karena anak itu mempercayai gurunya. Jadi guru itu sudah masuk di dalam alam pikirannya. Makanya kenapa kalau orang tua itu kadang sulit kok ngasih tahu anaknya, orang tua nitip sama gurunya, Bu, tolong kasih tahu anak saya gini. Nah, kata Bu Guru kayak gini. Jadi mereka sangat mendengarkan gurunya. Kenapa? Karena guru itu bisa membuat sesuatu itu emosional, bisa didengarkan. Nah, pertanyaan sekarang adalah, kenapa kok di rumah jadi berat? Mungkin selama ini kita itu bukan termasuk orang yang sama anak itu bisa langsung didengarkan secara emosional. Faktornya banyak, mungkin karena kesibukan kita. Yang kedua, mungkin selama ini ketika kita melakukan sesuatu, ya anak minta, kita nganggap udah belajar aja, lihat aja. Ada yang namanya, nah disinilah muncul namanya kepedulian. Mulai muncul yang namanya caring. Mulai care. Ketika orang tua akhirnya berperan sebagai guru, yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana anak itu manut sama orang tuanya. Bagaimana anak itu ngikut pada orang tuanya. Nah, ngikut itu salah satu caranya, ya nggak ada cara lain. Salah satunya adalah teruslah melakukan, teruslah mengerjakan, teruslah menyampaikan, teruslah berbicara. Nah, orang itu ketika menyampaikan sesuatu ya Bu, terus menerus, itu nanti lama-lama ingat kok. Nah ini butuh kesabaran tingkat tinggi nih sekarang memang orang tua. Ini harus mulai sabar, ngelola emosinya. Tetapi yakinlah ketika orang itu terus menerus melakukan, nanti lama-lama anak itu akan ingat. Saya sudah buktikan. Ada mahasiswa saya tanya, apa pesan ibumu yang sampai sekarang kamu itu nggak pernah lupa? Dia mengatakan, kata ibu saya, jangan begadang. Sejak kapan ibumu mengatakan itu?
sejak SMP. Ada lagi yang apa pesan ibumu, orang tuamu yang kamu sampai sekarang tidak lupa? Jangan lupa sholat. Sejak kapan ngomongnya? Sejak SD. Nah, jadi mereka kuliah aja ingat. Apa pesan orang tuamu? Jangan pacaran. Kapan ngomongnya? Sejak SMA. Apa? Jangan main game terus. Sejak SD. Jadi ternyata, kenapa orang itu ingat? Karena terus dilakukan. Maka saran saya kepada Bu Yanti di Sleman, Bu, ini kita mungkin baru 2 minggu, 3 minggu berperan sebagai guru. Maka solusinya adalah teruslah lakukan. Teruslah lakukan, terus mencoba. Nanti lama-kelamaan, itu nanti tembus ya secara emosional. Anak mulai enjoy, lama-lama nanti dia tanya sesuatu, tanya kepada orang tuanya. Dan akan bahagianya kita sebagai orang tua, kalau nanti anak curhat, kalau anak punya masalah, dia curhatnya kepada kita. Dia ceritanya kepada kita. Daripada cerita kepada tetangga, ceritanya kepada orang lain yang kita tidak tahu. Itu Mbak Prima. Baik. Pak Erik, ini kita rehat dulu. Baik. Nanti kita akan berbincang lagi bersama dengan Pak Erik. Siap. Nanti juga akan muterin ada satu lagu inspirasi dari Pak Erik juga ini ya. Iya Mbak Prima, ini lagi rame di media sosial itu. Ya. Baik. Pak Erik, nanti kita akan hubungi kembali ya. Siap. Kita masih dalam dialog lintas Jogja sore. Terima kasih Mbak. Saya tutup dulu Pak Erik. Baik, terima kasih.